Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon Bu Sukun untuk mendampingi Pak EF. Saya hanya membuka terlebih dahulu. Nanti selebihnya akan kita lanjutkan kepada Kak EF dan Sekretaris Umum untuk bisa mendampingi dalam acara pembekalan di acara musyawarah wilayah Forum Komunitas Usaha Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu kita silakan kepada Sekretaris Umum Forum Komunitas Usaha Provinsi DKI Jakarta, Anda Ustazah Hajani dan Bina Koordinasi pada Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Al-Mukarram wa al-Mukarram al-Ustaz Bapak EF Saifullah Fatah. Baru kami beritahukan informasikan bahwa kami sudah membuka acara ini kurang lebih setengah jam yang lalu, dan yang hadir bersama kita adalah seluruh pengurus fokus atau forum komunitas usaha Provinsi DKI Jakarta dan 5 wilayah kota termasuk Bekasi, Kepulauan Seribu dan juga Depok. Alhamdulillah. Namun sebenarnya kami punya yang kami ingin mengambil semangat untuk kita supaya hadir pada hari ini. Forum Komunitas Usaha fokus beran, fokus beran, fokus. Kayaknya belum semangat. Boleh sekali lagi? Forum Komunitas Usaha DKI Jakarta fokus beran, fokus beran, fokus. Semoga rahmat turun bersama kita dari Allah SWT. Para malaikat mendampingi kita. Suasana hari ini benar-benar penuh dengan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, kesejahteraan. Terutama karena KF dan hadir di hadapan kita. Dan karena kita semua sudah sangat paham siapa beliau, jadi tidak ada lagi dibacakan beliau kita. Kita sangat mengharapkan semua masalah-masalah positif untuk kemajuan fokus masa yang akan datang, di mana KF ini adalah merupakan salah satu di Indonesia yang sangat paham dengan kuliah organisasi, dan kita berharap fokus ini dapat mengambil hikmah hari ini sehingga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita secara internal maupun eksternal, dan kita menjadi pribadi yang fairness dan fairness. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tanpa berpanjang kala, kami serahkan sepenuhnya kepada Al-Mukarram PF Saifullah Fatah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, billahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Tiga saja para usaha yang saya sebutkan satu angka saya bersyukur bisa hadir di sini dan semuanya. Saya bersyukur setelah seminggu kemarin saya teman-teman jadi acara orang tua rumah, dan mohon maaf kalau saya sendiri. Insya Allah kita komplit sesuai SNTG negatif dari kami. Mari kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk bertemu bersilaturahim di forum yang insya Allah akan memberi manfaat hari ini. Bersyukur bahwa kita diberi kesehatan, diberi niat kita untuk melakukan pasal itu Allah yang membangun kebaikan, antara lain fokus
Forum Komunitas Ustadz. Dan salawat dan salam tentu kita sampaikan kepada diri kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga bersama dan bangsa. Ketika Cinija meminta saya untuk memberi semacam pembekalan, saya panggil Cinija dan saya sudah kebiasaan. Saya mencoba mencari cara untuk merumuskan apa yang saya sampaikan secara sesederhana mungkin. Dan karena itu materi akan saya bagi dalam 3 bagian pokok. Yang pertama, apa tugas pokok ustazah? Jangan berharap saya akan menceritakan tugas pokok ustazah dengan mengutip dalil-dalil panjang lebar dan seterusnya. Saya hanya akan menyampaikannya secara sederhana saja. Kemudian yang kedua, apa target kerja ustazah? Apa yang harus dijadikan tujuan target kerja ustazah? Dan yang ketiga, apa sebetulnya agenda kerja yang pokok dan para ustazah? Inilah 3 bagian yang ingin saya sampaikan. Tetapi sebelum masuk ke bagian per bagian, karena saya tidak membawa kurikulum vitae yang bisa dibacakan, barangkali dapat saya bercerita beberapa menit tentang diri sendiri. Nama saya Aisyah Fatah. Saya sekarang ini sedang mengemban amanah di pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta sebagai ustazah. Inilah pertama kali saya berkhidmat dari pengurus di NU setelah puluhan tahun menjadi jamaahnya. Dan saya diajak oleh keponakan Cinija yang sekarang menjadi wali suriah PWNU DKI Jakarta, Pak Kiai Haji Muhyiddin Ishaq. Lalu kemudian sehari-hari saya memimpin satu lembaga yang berfokus pada riset atau penelitian dan konsultasi politik praktik. Istilah orang yang biasa dipakai, istilah yang biasa orang pakai, konsultan politik. Perusahaan ini saya dirikan 13 tahun yang lalu lewat 5 hari. Jadi baru saja 5 hari yang lalu usia perusahaan ini tepat 13 tahun. Sebelumnya selama 20 tahun saya mengajar di Universitas Indonesia di jurusan ilmu politik. 20 tahun mengajar, kalau dihitung efektivitasnya barangkali efektif 16 tahun mengajar, dikarenakan 4 tahun saya sempat mendapat beasiswa sekolah di Amerika. Jadi sempat 4 tahun di Amerika, sehingga mengajarnya kurang lebih 16 tahun. Itulah cerita singkat saya. Saya datang dari satu kampung, namanya Kampung Babakan di Cibalusa, di Bekasi, berbatasan dengan Jonggol. Saya sebut Jonggol karena Jonggol kita kenal di Cibalusa. Mungkin banyak orang yang belum tahu Cibalusa. Disitulah saya lahir dan menjalani masa sampai dengan SMP untuk kemudian melanjutkan ke SMA 1 Bekasi. Lalu kuliah di Universitas Indonesia di Depok sampai dengan selesai dan lalu mengajar di alma mater saya. Itulah kurang lebih cerita saya. Ayah saya guru SD, mengajar sejak sebelum merdeka tahun 40. Ikut mendirikan sekolah ayat di kampung kami. Pensiun pada saat saya kelas 4 SD, artinya sekitar akhir tahun 70 kan pensiun. Kakak saya 7 perempuan semua. Saya nomor 8 anak SD. Itulah kira-kira kurikulum itu saya. Keluarga anak saya 3. Nomor 1 laki-laki, lahir tahun 94. Nomor 2 perempuan, lahir tahun 2002. Nomor 3 perempuan, lahir tahun 2008. Itulah keluarga saya. Belum punya menantu,
belum punya cucu. Tapi kalau cucu dari keponakan, alhamdulillah sudah 36 orang. Karena 7 orang kakak saya, rata-rata anaknya di atas 3 dan sudah besar-besar, sebagian besar sudah menikah dan sudah punya anak. Keponakan saya sendiri 20 orang. Jadi kalau keluarga saya kumpul, satu keluarga inti saja itu sudah perkumpulan besar. Itulah latar belakang saya itu. Saya harus umumkan bahwa saya bukan kiai, saya bukan ustaz. Pengetahuan agama saya terbatas. Ikhlas ibu-ibu, tidak apa-apa. Jadi saya hanya akan menyampaikan apa yang saya tahu sama sedikit. Saya yakin ibu-ibu saja yang lebih tahu dari saya tentang mereka. Tetapi tugas kita memang selama hidup kita adalah seperti ini, saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesalahan. Itulah yang sedang saya lakukan, memenuhi perintahnya Ustazah bagi kami kecil. Dan saya tidak bisa melakukan. Baik, mari kita mulai dari yang pertama. Apa sebetulnya tugas pokok Ustazah? Sekali lagi saya tidak akan pakai teori, saya tidak akan pakai buku. Saya hanya akan pakai apa yang saya pahami. Almarhumah ibu saya pernah memimpin majelis salam dengan nama bukan sampai akhirnya almarhumah meninggal dunia. Majelis salim dekat rumah kami dan kegiatan pengajian itu berjalan hampir setiap hari di sekitar. Ketika saya kecil, setelah maghrib ada banyak pengajian di beberapa rumah dan kalau orang jalan di kampung kami yang terdengar adalah orang membaca. Dari pemahaman yang saya miliki, tugas pokok ustazah menurut saya adalah menyelenggarakan pendidikan untuk akar rumput. Akar rumput itu istilah yang biasa digunakan. Bahasa Inggrisnya grassroots. Apa itu akar rumput? Akar rumput adalah orang kebanyakan yang seringkali tidak terperhatikan. Tetapi sesungguhnya mereka lah yang jadi tulang punggung Indonesia. Itulah akar rumput. Jadi tugas pokok ustazah adalah menyelenggarakan pendidikan akar rumput. Kalau pakai keren-kerenan bahasa Inggrisnya grassroots education, pendidikan akar rumput. Kenapa saya memberi garis bawah pada pendidikan akar rumput? Karena menurut saya justru di titik itulah hebatnya harusnya. Banyak yang suka meremehkan akar rumput seperti rumput gampang diinjek-injek. Tetapi sesungguhnya kalau kita baca analisa ekonomi, kenapa Indonesia dilanda krisis berkali-kali dan terus bertahan? Kenapa kesulitan hidup berulang-ulang terjadi dan melanda bangsa ini dan bangsa Indonesia tetap bertahan? Salah satu penjelasan yang paling penting adalah Indonesia punya tulang punggung ekonomi yang kekuatannya sebetulnya paling dahsyat dan sulit dinamakan. Namanya ekonomi akar rumput. Apa itu ekonomi akar rumput? Kalau hari-hari ini kan yang terkenal Car Free Day, hari bebas mobil, dan itu mewabah bukan hanya di Jakarta, tapi di banyak tempat. Car Free Day. Saya mendapatkan cerita dari banyak orang di banyak sekali daerah. Car Free Day itu bukan hanya sekedar orang jogging, jalan olahraga atau lari sendirian sama teman atau sama keluarga atau berkelompok. Di banyak tempat Car Free Day itu menjadi kayak pasar kaget. Di mana di pinggir jalan orang jualan. Mereka tak perlu bikin perusahaan, mereka tak perlu bikin CV, mereka tak perlu bikin unit usaha yang harus diresmikan.
Mereka cukup punya barang yang dibutuhkan orang lain, lalu kemudian dengan seadanya mereka jajakan di pinggir-pinggir. Dan ternyata ekonomi yang berlangsung selama KTP jumlahnya luar biasa besar. Transaksi jual beli yang berlangsung hanya dalam waktu dari 1 hari minggu saja luar biasa besar. Itulah yang disebut sebagai ekonomi yang anak. Akar rumput adalah orang kebanyakan yang kalau orang pidato namanya nggak disebut. Ya kalau orang bikin ucapan terima kasih, namanya nggak masuk kata. Yang kalau orang bikin taman makan pahlawan, mereka akan diucapkan di situ. Yang namanya tidak diingat orang, yang jumlahnya sangat besar, tetapi sesungguhnya itulah tulang punggung dari kita. Mereka kok sebar di mana-mana, sampai ke pelosok-pelosok. Mereka berkegiatan setiap hari tanpa lelah. Sehebat apapun tantangan dan ujian hidup yang mereka harus lalui. Mereka adalah orang yang bertahan dalam benturan semua keadaan dan ujian. Maka kalau menurut pandangan dan ajaran Islam, mereka manusia-manusia yang paling kuat sesungguhnya. Sebab Allah sampaikan, Allah tidak akan memberikan ujian pada seseorang atau satu pihak melampaui kemampuan orang atau pihak itu untuk memelihara, untuk mengatasi. Jadi kalau berbicara tentang akar rumput, semua pembicaraan yang biasanya kita pakai teori itu nggak bisa dipakai. Penghasilan berapa? Pengeluaran berapa? Nggak bisa dipakai. Nggak pernah ketemu. Penghasilan nggak jelas, pengeluaran sangat jelas. Penglihatan penghasilan yang sangat tidak jelas itu kecil, pengeluarannya makin besar. Apalagi BUMN, apalagi dan seterusnya. Jadi kalau dipakai teori untuk menjelaskan mereka, betul. Nah, para ustazah menghadapi mereka. Para ustazah harus bersyukur karena mendapatkan amanah untuk mengelola pendidikan bagi mereka. Inilah tugas pokok ustazah. Pendidikan akar rumput untuk para ibu, untuk para jemaah yang tidak akan pernah dianggap pahlawan oleh orang-orang yang tidak paham. Tetapi kalau kita paham, sesungguhnya mereka lah para pahlawan yang sesungguhnya. Ketika krisis ekonomi terjadi tahun 98, betapa cepat Indonesia bangkit. Selain karena Presiden Habibie membuat kebijakan yang tepat, karena Indonesia punya ekonomi yang tepat. Dengan logikanya, dengan cara berpikirnya sendiri, masyarakat di level yang paling bawah bertahan hidup dengan cara mereka. Berjual beli yang tidak terhenti oleh krisis, berjual beli yang tidak terhenti oleh pandemi, berutang piutang dengan logika yang sederhana yang berjalan sejak puluhan tahun atau bahkan entah sejak kapan. Itulah yang kemudian menyebabkan ekonomi Indonesia tidak bisa dihilangkan nyawanya. Karena ada nyawa yang tidak bisa diputus dalam keadaan krisis besar. Krisis terulang pada saat pandemi terjadi. Kesulitan hidup luar biasa. Dan yang kita temukan lagi-lagi mereka lah yang membuat kita bertahan. Sekalipun orang yang tidak paham, tidak pernah berterima kasih dan tidak pernah peduli. Nah, ibu-ibu sekalian, tugas pokok para ustazah adalah melakukan pendidikan di kalangan ini. Pendidikan akar rumput. Kita harus membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Mengajar itu membuat orang tahu. Mendidik itu mengubah perilaku. Itu beda. Ustazah bukan pengajar. Ustazah itu pendidik. Kalau kita mau jadi pengajar, cukup materi yang mau kita sampaikan dalam tausiah, dalam ceramah, diketik saja, diedarkan lewat WhatsApp.
disebarkan ke semua jamaah, selesai. Semua jamaah akan tahu apa yang akan disampaikan oleh ustaz. Tapi itu tidak cukup, karena tugas ustaz adalah melakukan pendidikan dan bukan pengajaran. Mendidik itu mengubah perilaku, tidak hanya sekedar membuat orang tahu. Kalau sekedar membuat orang tahu, maka tidak perlu keteladanan. Kalau mengubah perilaku, maka diperlukan keteladanan. Jadi menjadi ustazah pasti tidak main-main, karena apa yang disampaikannya tentang perilaku yang baik tentu saja harus dimulai dengan dirinya sebagai contoh. Sekali jamaah tidak melihat contoh itu melekat pada dirinya, maka berubahlah kegiatan pendidikan itu menjadi pengajaran. Yang penting kita tahu deh, ustazahnya kayak begitu, ya kita abaikan aja. Yang penting kita jadi tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang salah. Ustazahnya, ya udah nggak usah dilihat dulu deh. Maka berubahlah kegiatan para ustazah dari mendidik menjadi mengajar. Sementara tugas pokok ustazah bukan pengajaran, tapi pendidikan. Dan apa yang kemudian menjadi patokan bagi kita dalam agama Islam kan sangat jelas. Quran surat Al-Ahzab ayat 33 kan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta bagi mereka yang banyak menyebut Allah. Jadi pokok materi pertama yang ingin saya sampaikan adalah ini, bahwa tugas pokok ustazah adalah melakukan pendidikan, dalam kurung bukan pengajaran, akademik. Maka ketika nanti muslim ini sampai ke merinci apa itu rencana kerja para ustazah dalam komunitas ustazah yang fokus ini, maka yang harus didata adalah akar rumput itu kalau dirinci menyangkut siapa saja, ada di mana saja. Lalu dalam hal apa saja perubahan perilaku itu harus dibuat. Perilaku dirinya, perilaku sebagai ibu rumah tangga, perilaku sebagai tetangga, perilaku sebagai sesama warga lingkungan dan seterusnya itu didata. Lalu kemudian nanti pada ujungnya fokus forum komunitas ustazah akan punya kurikulum yang menjelaskan materi pendidikannya dan segmen grassroots atau akar rumput yang harus disentuh. Semakin lama fokus bekerja, maka semakin luas cakupan pendidikan yang disentuh, dan semakin luas, semakin besar jamaah dari berbagai kalangan grassroots atau akar rumput yang disentuh. Nah, ibu-ibu sekalian, itulah hal pertama yang ingin saya sampaikan. Tugas pokok ustazah adalah melakukan pendidikan akar rumput. Nah, sekarang saya masuk ke soal yang kedua. Dengan melakukan pendidikan akar rumput, lalu apa target kerjanya? Kan yang namanya kerja itu harus ada targetnya. Nah, saya mau mengusulkan, karena mumpung ini muslim, saya bahasakan di sini target kerja ustazah adalah mencerdaskan umat secara kafah. Mencerdaskan umat secara kafah. Maka di sini ada yang harus dijelaskan. Apa yang disebut dengan cerdas? Apa bedanya dengan cerdik? Apa bedanya dengan pintar? Cerdas ini saya gunakan sebagai istilah yang maknanya sangat luas.
Jadi kalau saya rinci, yang disebut umat yang cerdas itu rinciannya ada 3. Umat yang sadar, umat yang kuat, umat yang menentukan. Itulah unsur dari kecerdasan. Jadi saya ulang, nanti kita akan bahas satu-satu. Yang disebut umat yang cerdas itu secara hafal adalah umat yang sadar, umat yang kuat, dan umat yang menentukan. Inilah yang disebut sebagai umat yang cerdas. Artinya, ketika ibu-ibu ustazah menyelenggarakan pendidikan akal rumput, maka harus terus dipelihara di kepala kita bahwa target kita itu harus membuat umat sadar, umat kuat, umat menentukan. Maka kalau itu terjadi, umat di Indonesia akan berubah dari sekedar angka yang besar, dari sekedar statistik, menjadi sesuatu yang sangat menentukan. Istilah kerennya, dari statistik menjadi kekuatan politik. Itulah yang disebut umat yang cerdas, umat yang sadar, umat yang kuat, dan umat yang menentukan. Mari kita bahas satu persatu. Saya juga sudah mengerjakan PR dengan Cikijah dengan baca-baca itu. Jadi saya nanti akan membuat juga beberapa ilustrasi dari Islam. Umat yang sadar. Nah, ada bapak, ibu-ibu sekalian, yang disebut sadar itu beda dengan tahu. Kita tahu kenaikan BBM tidak sama dengan kita menyadari kenaikan BBM. Itu dua hal berbeda. Kenapa berbeda? Karena yang disebut sadar bukan hanya unsurnya tahu saja. Orang disebut sadar kalau dia tahu, itu pertama. Kemudian setelah itu dia bisa merasakan, dia bisa berempati. Orang yang kena masalah dengan soal yang kita tahu. Jadi selain tahu harus ada empati. Tapi itu tidak cukup. Yang disebut sadar adalah dia harus tergerak melakukan sesuatu. Istilah susahnya teraktivasi menjadi aktif. Jadi yang disebut sadar itu tahu, empati, aktif. Baru orang disebut sadar. Orang yang pengetahuannya luar biasa tentang kenaikan BBM belum tentu sadar. Seorang anggota DPR, dia kan ikut menentukan kenaikan BBM. Sudah pasti dia tahu, tapi belum tentu dia sadar. Kenapa? Karena boleh jadi dia tidak punya empati, tidak punya rasa bisa merasakan apa yang orang rasakan sebagai akibat dari kenaikan BBM. Kenapa? Karena dia datang ke pom bensin, semua subsidi lewat gaji, lewat uang tunjangan yang dia terima, itu bisa menutup harga BBM semahal apapun. Karena itu dia tidak bisa merasakan bagaimana orang yang karena kenaikan harga BBM 3.000 menyebabkan kenaikan cabai sekian ribu per kilogram. Dan semua komponen kebutuhan pokok naik tidak bisa dihentikan. Itu menyebabkan kesulitan hidup yang luar biasa buat akar rumput. Tidak empati pada akar rumput menyebabkan dia tidak sadar, tapi punya pengetahuan. Karena itu saya ulangi lagi, pendidikan akar rumput yang menjadi tugas pokok para ustazah antara lain harus disyukuri
karena mendekatkan ustazah pada akar rumput. Tidak mungkin ada ustazah tidak punya empati. Hampir setiap hari dia bersama jamaah. Jamaah datang dengan masalah mereka masing-masing, dengan wajah mereka masing-masing. Ada yang berkeluh, ada bersedih karena hutang yang belum terbayar, sudah ditagih berhari-hari. Ada yang anaknya sakit, sementara BPJS tidak bisa menanggung seluruh biaya. Ada yang sedang punya kesulitan karena pendidikan anaknya yang ingin melanjutkan dan belum dapat sekolah. Semua ada di majelis ini. Semua ada di pengajian. Tidak perlu keluar ongkos untuk membuat ustazah itu punya empati. Maka sekali lagi, tahu dan empati. Berarti yang harus dilakukan oleh ustazah lewat fokus adalah meningkatkan pengetahuan tentang berbagai hal, sehingga empati yang sudah jadi modal terhubung dengan pengetahuan itu. Jadi nanti Cing, fokus ini harus bikin kegiatan pembekalan yang ngasih pembekalan macam-macam jenis orang, baik ahli maupun praktisi di berbagai bidang. Nah, ustazah dibiarkan punya fasilitas, diberi fasilitas untuk tahu. Misalnya sekarang ini kan di kalangan ustazah pasti bertemu dengan banyak jemaah anak-anak muda, remaja-remaja yang sudah mulai rajin mengaji. Alam pikiran mereka itu beda dengan kita. Mereka dibesarkan oleh internet dan media sosial yang membuat mereka punya pengetahuan yang luar biasa. Maka ada baiknya nanti fokus kita mendata itu. Apa sih yang positif dari kegiatan internet dan media sosial buat remaja? Oh, ternyata sekarang ini sangat gampang berbisnis bermodalkan handphone. Istilah susahnya adalah e-commerce. Kerja-kerja komersial yang digital. Fokus harus hadirkan orang yang paham soal itu, kasih penjelasan kepada ustazah, sehingga ketika ustazah harus menghadapi anak remaja yang menjadi jemaah, empatinya sama anak remaja itu didukung pengetahuannya. Itulah langkah untuk menjadi sadar. Yang ketiga, teraktivasi. Jadi bukan hanya tahu, tapi berempati dan tergerak untuk aktif. Kita di TV melihat orang kebanjiran, maka kita punya pilihan menjadi orang yang sadar atau sekedar tahu. Kalau sekedar tahu, maka kita nonton televisi, pengetahuan kita terus bertambah karena berita banjir ada di mana-mana. Pada saat yang sama empati kita tidak tumbuh. Kita malah ngapain orang-orang yang lagi melarikan diri dari genangan banjir. Kita ketawa-ketawa melihat gambar pemandangan di dalam berita televisi yang lucu-lucu dari peristiwa banjir. Sudah, habis itu kita selesai nonton TV, kita tahu ada banjir di mana aja. Maka kita memilih menjadi orang yang tahu dan bukan orang yang sadar. Orang yang sadar berusaha berempati, betapa sulitnya, betapa hebatnya musibah itu berdampak pada keluarga yang kebanjiran. Bagaimana mereka harus membersihkan rumah? Mungkin dokumennya banyak yang rusak. Guru SMA saya di Bekasi kebanjiran, lalu kemudian sudah merasa membungkus dokumennya dengan plastik dan lain-lain, tidak terselamatkan, dia pikir selamat, tinggal jadi gumpalan kertas. Berbulan-bulan dibutuhkan waktu, bahkan lebih dari setahun, untuk membuat yang bersangkutan, Pak Ferry, guru saya, untuk akhirnya punya sertifikat rumah yang baru. Bayangkan, itu cuma satu aspek kecil saja, menyangkut selembar kertas.
Empati itu muncul ketika kita nonton banjir, maka tinggal beraktivasi. Maka fokus nanti bukan hanya peduli pada soal-soal bagaimana mengaktifkan pengajian majelis taklim, tetapi juga membuat unit kerja. Para ustadzah punya unit kerja kemanusiaan. Jadi fokus nanti berkembang menjadi kegiatan-kegiatan yang antara lain menggamang lewat pengajian-pengajian akar rumput, bagaimana orang di level bawah menolong orang di levelnya. Kekuatan besar yang tidak pernah bisa dikelola di Indonesia adalah kekuatan orang banyak. Bayangkan kalau semua orang membayar zakat, pernah dihitung itu semua. Aziz atau Aziz, betapa besar itu. Tidak mungkin Indonesia kesulitan secara moneter, karena ketika dana dikumpulkan dalam jumlah kecil dari sekian banyak 270 juta orang, dana itu besar sekali. Umat Islam yang hampir 90%, betapa besar kekuatan itu, tapi tidak tergalau. Maka ustazah punya kesempatan untuk menggarap akar rumput, berempati dan aktif membantu akar rumput lainnya. Fokus adalah tempat untuk itu. Jadi jangan dibatasi kegiatan fokus pada pengajian seolah pengajian itu selesai di majelis taklim. Luaskan pengajian setelah mengucapkan shadaqallahul adzim, maka terhidang ayat-ayat Allah dalam pergantian siang dan malam di langit dan di bumi bagi mereka yang berpikir bagi. Jadi kembali ke soal tadi, targetnya yang pertama adalah umat yang sadar. Artinya umat yang punya pengetahuan, umat yang punya empati, dan umat yang teraktivasi. Itu unsur pertama, kecerdasan. Unsur kedua, kekuatan. Kekuatan itu harus dibangun tahap demi tahap. Seperti naik anak tangga, menjadi kuat itu harus naik satu tahap, satu langkah, satu tahap, satu langkah berikutnya. Dan itu harus dimulai dengan memperkuat diri sendiri. Yang disebut umat yang kuat adalah yang dirinya kuat. Kuat dalam pengertian fisik, kuat dalam pengertian mental. Kalau orang punya keimanan yang teguh bahwa Allah tidak pernah tidur dan Allah Maha Menolong, kita tidak akan dilanda kecemasan berlebihan ketika kita punya masalah. Itu artinya. Jadi bukan hanya sekedar kuat membayar hutang, kuat menyelesaikan masalah-masalah keluarga, kuat menyelesaikan masalah pendidikan anak, bukan hanya itu, tapi dalam pengertian spiritual, dalam pengertian mental, memperkuat diri sendiri. Maka menurut saya tugas pokok mendidik akar rumput tadi antara lain harus dicerminkan oleh para ustadzah dengan jangan pernah memberi peluang kepada jemaah untuk punya pesimisme dalam hidup mereka. Ini penting. Pesimis itu hanya boleh dimiliki oleh mereka yang menonton, sementara hidup kita jalani sendiri dan setiap kita adalah pelaku. Setiap orang harus didudukkan sebagai pemimpin untuk semua soal yang dia urus. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang memimpin dan setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Ini soal kekuatan diri. Umat yang cerdas itu adalah umat yang ketika bicara nggak begini. Ibu saja, mohon maaf ya, dari tadi kita mengaji, apa bisa masalah-masalah saya diselesaikan dengan mengaji seperti ini? Saya setiap hari cemas dengan masalah-masalah di rumah saya, sama anak saya. Pulang ngaji saya nggak pernah hilang cemas aja terus. Jadi ngaji itu apa? Berat
Tapi ada yang kurang, ada yang terlewat dalam pengajian. Pengajian sangat penting untuk membangun kekuatan setiap jemaah. Dan kekuatan itu antara lain tercermin dari optimisme mereka karena iman mereka yang terpelihara. Aku itu prasangka hambaku. Kalau kita berprasangka baik terhadap masa depan, maka kita menanam modal yang sangat besar untuk membuat masa depan kita lebih baik. Ini harus terus ditanam kepada kita. Saya orang Sunda, di Sunda ada satu peribahasa, ulah mapatahan wajah kami. Jangan mengajari bebek berenang, jangan mengajari ikan berenang. Jadi ibu sekalian mau keikhlasannya. Kalau saya ngomong begini, saya lagi ingetin diri sendiri. Kebetulan di depan umum. Saya bukan sok tahu, sok sudah melakukan, tidak. Ini peringatan untuk diri sendiri. Itulah menyenangkannya forum seperti ini. Karena semakin banyak kita bicara seperti ini, semakin sering kita mengingatkan diri sendiri. Jadi sekali lagi, nomor satu yang disebut umat yang kuat adalah kuat pada diri. Baru kemudian yang kedua, kuat dengan berkelompok. Kuat dengan berkelompok. Ini kata-kata sederhana, tetapi bisa luar biasa. Orang yang sendirian memperjuangkan sesuatu bagus, dia sadar, dia mencoba kuat. Tetapi bayangkan kalau semakin banyak orang yang punya masalah yang sama tergerak untuk berjuang bersama. Itulah yang disebut membangun kelompok. Jadi memperluas jamaah pengajian itu bukan sekedar menambah jumlah jamaah titik, tetapi sebetulnya membuat umat lebih baik. Kenapa? Semakin banyak orang yang terhubung dengan kita, yang bersama-sama kita saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran, maka semakin kuat. Jadi yang kedua adalah memperkuat diri dengan berkelompok. Yang ketiga, memperkuat diri dengan berorganisasi. Apa beda kelompok sama organisasi? Kelompok itu tidak jelas pemimpinnya, tidak ada hierarki, mana yang pimpin, mana yang dipimpin. Urusan ini siapa yang ngurus, urusan yang lain siapa yang ngurus. Itulah kelompok. Kalau tidak ada rumusan tentang itu kita sebut kelompok. Ibu-ibu yang rumahnya berdekatan, berlima, selalu datang ke majelis taklim bareng-bareng, namanya berkelompok. Tidak ada pemimpin di antara mereka. Wah, kita tunggu ketua dulu. Ini ketua belum ada. Maka yang 4 tunggu dulu ketuanya datang. Akhirnya terlambat 5-5-nya. Dalam kelompok tidak ada prinsip begitu. Ya pokoknya ayo kita nyamper. Jangan. Itu kelompok. Kita ajak orang yuk bagi ya. Ketemu di kereta, kita ngobrol, tiba-tiba ternyata anak kita sekolah yang sama. Dan seterusnya, jadilah kita kelompok. Punya nomor WhatsApp, saling terkoneksi, berhubungan, saling mengingatkan, kirim-kirim ceramahnya Ustaz Bayi Hamid dan seterusnya, atau Ustaz yang lain, itu namanya berkelompok. Tapi berorganisasi, levelnya di atas itu. Nah, jamaah harus dibiasakan berorganisasi. Misalnya, mengadakan pengajian peringatan Maulid di satu majelis taklim. Itu kan bentuk organisasi. Ganti-ganti. Orang yang paling pasif belum tentu yang paling tidak mampu berorganisasi. Orang yang tidak banyak ngomong belum tentu yang paling tidak mampu berorganisasi. Satu-satunya cara untuk membuat kita terbiasa berorganisasi adalah memberi kesempatan kepada mereka bergantian. Ini soal kecil, tetapi bayangkan kalau semua majelis taklim di Indonesia menggunakan cara kerja ini, memberi kesempatan kepada setiap jemaah untuk lebih kuat dalam dirinya, kuat dengan berkelompok, kuat dengan organisasi, maka majelis taklim dan para ustadznya memberi sumbangan yang sangat besar untuk memperkuat umat.
Jangan lupa akal besar itu harus dimulai dari yang kecil. Dan yang kecil yang terhimpun besar, itulah sebetulnya kekuatan besar yang sesungguhnya. Dan selama ini biasanya dipakainya cuma sekali-kali. Kalau ada pilkada, nah yang kecil-kecil ini kan kita tengok. Kalau ada pilpres, yang kecil-kecil ini yang ditengok. Nah sekarang biarkan para politisi itu bertingkah seperti itu. Yang harus dilakukan oleh Fokus adalah jangan pernah libur memperkuat umat sepanjang waktu dari satu pilkada ke pilkada berikutnya, sepanjang waktu dari satu pilpres ke pilpres berikutnya. Bahwa mereka hanya datang pada saat perlu, kemudian lupa setelah terpilih, abaikan, perkuat umat, perkuat umat, perkuat umat. Kalau semakin kuat umat nanti, semakin mudah kita menghadapi pilkada, semakin mudah kita menghadapi pilpres. Dengan hanya mengatakan bahwa inilah prinsip dan tuntunan Islam dalam memilih pemimpin, maka dengan cepat itu bergerak menjadi kekuatan yang keempat. Tadi kan berdiri sendiri, berkelompok, berorganisasi. Sekarang masuk yang keempat, memperkuat diri dengan berjejaring. Satu hal yang harus diapresiasi dari forum komunitas Ustadzah saya ini adalah ini jejaring. Bapak Ibu, 13 tahun saya memimpin lembaga riset dan lembaga konsultasi politik. Mungkin ratusan, kalau 1000 belum, ratusan survei pernah kami lakukan sepanjang 13 tahun. Salah satu pertanyaan dalam survei yang selalu kami tanyakan adalah di antara organisasi dan jejaring ini, manakah yang ibu, bapak, saudara terlibat sebagai simpatisan, anggota, pengurus, atau pemimpin? Bapak Ibu, apa nomor 1? NU? Bukan. Apa nomor 1? Majelis Taklim. Majelis Taklim disebut oleh paling banyak orang di seluruh Indonesia. Setiap kali ada pertanyaan di antara organisasi atau jejaring ini, manakah yang ibu, bapak, saudara terlibat sebagai simpatisan, anggota, pengurus, atau pemimpin? Majelis Taklim tidak terlalu jauh di atas Nahdlatul Ulama. Karena itulah setiap pilkada dan pilpres orang-orang datang ke Majelis Taklim, dilamar. Sekarang dibalik logikanya, Majelis Taklim tidak memperjualbelikan suara, tetapi Majelis Taklim memperkuat basis kekuatan umat. Kalau itu kemudian dilakukan terus-menerus dilakukan, maka yang akan terjadi adalah hanya orang-orang yang terpilih yang bisa mendekat ke Majelis Taklim. Hanya orang-orang yang amanah, yang tidak malu datang ke Majelis Taklim. Hanya orang-orang yang terbukti punya modal sosial, membuktikan dirinya sebagai orang yang berharga di tengah masyarakatnya, yang tidak akan sungkan datang ke Majelis Taklim. Orang sembarangan tidak akan pernah bisa mendekat ke Majelis Taklim. Kenapa selama ini orang sembarangan mendekat ke Majelis Taklim? Karena Majelis Taklim belum memperkuat diri. Maka adanya fokus ini menurut saya harus dimanfaatkan untuk itu. Saya masih ada berapa menit ini? 5 menit lagi ya? 5 menit? Saya percepat kali. Oh, ada tanya jawab? Oh baik, kalau itu saya pastikan. Jadi yang disebut kuat itu perkuat diri sendiri, perkuat diri dengan kelompok, dengan organisasi dan jejaring. Dan yang terakhir, umat yang menentukan. Umat yang menentukan itu pilihannya 2. Ikut membuat keputusan. Yang kedua, terus-menerus mempengaruhi keputusan. Itu 2 pilihan. Sekitar 2 bulan yang lalu saya bertemu dengan seorang ustaz yang sedang berpikir apakah menerima lamaran menjadi caleg untuk DPR RI dari satu partai. Kemudian saya tanya ke ustaz itu, apa keberatan ustaz? Keberatan saya kaderisasi di kalangan ustazah
itu terbatas. Saya itu punya kewajiban berkeliling, baik hanya di wilayah saya, provinsi saya, maupun di seluruh Indonesia. Saya membayangkan kalau saya kemudian berpindah ke legislatif, siapa yang mengurus saya? Kemudian saya balik logika itu dengan mengatakan begini. Apakah Ibu Ustazah sudah merasa bahwa kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, perundang-undangan selama ini sudah selalu menguntungkan jemaah di sana? Belum sama sekali. Ustazah mau menitipkan amanat kepada siapa untuk memperbaiki itu semua? Sementara yang paling tahu kondisi itu di kalangan majelis taklim dan Ibu Ustazah. Kalau memang bisa menjaga amanah, kalau memang kuat menahan godaan, kalau memang yakin bisa istiqomah, kenapa nggak ambil peranan itu? Jadi caleg, jadi anggota legislatif, tetapi amanah bahwa tugas pokoknya adalah memperkuat majelis taklim dan jemaah majelis taklim. Jadi ikut menentukan itu bisa terlibat langsung mengambil keputusan, bisa juga selalu mempengaruhi keputusan. Jadi kalau Cik Ijah yang memutuskan tidak didapat misalnya, tidak apa-apa sama sekali. Karena tugas saya terus-menerus membina jemaah, membina majelis taklim dan mempengaruhi keputusan yang dibuat. Jangan pernah ada orang-orang yang menjanjikan sesuatu lalu kemudian berkhianat begitu mudah. Dalam pengertian ikut menentukan keputusan, majelis taklim, jemaah majelis taklim adalah himpunan para penagih janji yang bulat supaya pemimpinnya amanah. Itulah definisi jemaah majelis taklim. Himpunan para penagih janji yang bulat untuk membuat para pemimpinnya amanah. Itulah jemaah majelis taklim. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau itu semua kita lakukan, maka itulah yang kita sebut sebagai mencerdaskan umat kita. Sadar, kuat, menentukan dengan diri siapa. Jadi akhirnya yang akan kita bangun adalah barisan. Sesuai dengan yang diperintahkan Allah surat Asy-Syura yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shafa'an ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dengan membangun barisan seumpama bangunan yang kokoh. Bangunan yang kokoh adalah bangunan yang terdiri dari kesadaran, kekuatan, dan penentuan. Itulah bangunan yang kokoh. Dan tugas utama fokus nanti adalah menjaga agar semua rencana ke arah itu, tidak hanya sekedar rencana saja. Karena ayat sebelumnya di ayat 3 Asy-Syura itu, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah amat membenci orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dia kerjakan, yang tidak dia amalkan. Baik, saya sekarang masuk ke bagian yang ketiga yang terakhir, yaitu apa agenda kerja saya. Untuk mempersingkat, saya langsung saja kutipkan ayatnya. Ini Quran surat Al-Imran yang Bapak Ibu sudah sangat hafal. Inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sesungguhnya pelajaran itu tidak hanya terdapat di teks apa yang kita baca dari Al-Quran dan Hadis, tetapi justru pengajian yang sangat besar terhidang ketika kita keluar dari majelis-majelis. Ketika orang selesai sholat Jumat dan hanya kesenggol sudah pakai sepatu terus melotot sama jemaah yang lain, maka sesungguhnya pengajian di dalam masjid sudah dibatalkan oleh pengajian di luar masjid. Pengajian itu terletak juga di luar sana dan hasilnya adalah ulil albab. Ada istilah-istilah yang digunakan Al-Quran yang menurut saya yang paling tepat untuk menggambarkan ulil albab. Jadi ada 5 kriteria ulil albab. Yang pertama adalah yang berpikir, yang memikirkan,
yatafakkarun. Ada di ujung surat An-Nahl ayat 11. Dan surat An-Nahl ini menjelaskan bagaimana Allah menciptakan bumi dan isinya, serta bagaimana manusia harus mempelajari penciptaan. Di ujung ayat 11, 12, 13, 14, 15 Allah kemudian kasih istilah yang menurut saya guys bawahi ulama. Yang pertama yang memikirkan, yang tafakkur. Yang kedua yang memahami, yang filun. Yang ketiga yang mengambil pelajaran, yang zakarun. Yang keempat yang bersyukur, tashkurun. Dan yang terakhir yang mendapatkan petunjuk, tahtani. Banyak orang yang tahu, paham, berpikirnya luar biasa, tapi tidak punya rasa syukur. Akhirnya tidak banyak berguna pikiran dan pemahaman. Banyak orang yang pikirannya luar biasa, pemahamannya luar biasa, bersyukur secara temporer sewaktu-waktu, tidak mendapatkan petunjuk. Maka seringkali ilmunya yang mendalam itu dipakai justru untuk memperdalam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok yang semacam itu. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada sekalian. Jadi yang disebut sebagai agenda kerja Ustazah adalah memperluas pendidikan akal lutut itu menjadi pengajian secara total. Pengajian yang tidak selesai hanya dengan membaca teks, tetapi juga membaca teks. Yang tidak selesai dengan membaca Sadaqallah Al-Azim, tetapi juga mengaji ketika sudah keluar dari majelis pengajian yang menghadapkan kita dengan kenyataan sosial, dengan banyak masalah, dan kemudian kita pungut masalah itu, kita bahas dengan perspektif agama, dan kita sampaikan kepada jamaah sehingga jamaah sadar, sehingga jamaah kuat, sehingga jamaah hidup. Inilah proses yang harus terus dipelihara oleh fokus menurut saya. Jadi 3 hal ini saya jadikan materi karena itu 3 usulan saya untuk dijadikan landasan bagi pengembangan rencana kerja fokus di Jakarta. Tetapkan dulu tugas pokoknya apa, perinci itu. Tegaskan dulu targetnya apa, perinci itu. Tegaskan juga agenda kerjanya apa, perinci. Maka dengan demikian insya Allah fokus akan semakin memberi manfaat dan masalah. Saya tutup seperti biasa dengan doa yang selalu saya bawa kemana-mana yang diajarkan oleh almarhum saya. Ketika saat saya sunat dulu, umur saya 2,5 tahun. Isi doanya adalah sudah mungkin yang mengkoordinat proyek itu ini walaihi yujabul amru ya fatahu ya walimu iftah alayya fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya adalah wahai sang sumber dari segenap kebaikan, wahai yang kepadanya segala hal dikembalikan, wahai sang maha pembuka, wahai yang maha tahu, iftah alayya fathan qariban, bukakanlah untuk kami kemenangan yang benar bi rahmatika ya arhamar rahimin, di bawah rahmat dan kasih sayang wahai sang maha penyayang di antara rahmatnya. Itulah doa yang selalu saya bacakan sejak saya kecil dulu. Saya ingin bagikan sambil berharap bahwa almarhum dan almarhumah ibu dan ayah saya serta orang tua kita diberikan pribadi yang terbaik, bagi yang sudah meninggal dunia diberi kesehatan, keberkahan, kebahagiaan lagi yang masih hidup bersama kita. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya setelah apapun yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan proses sangat meriah untuk transfer kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah dari apa yang telah dijabarkan kita kemudian paham bahwa ternyata target utama fokus atau tugas pokok fokus atau ustazah yang ada di fokus yang pertama adalah bukan hanya sekedar mengajar, bukan hanya sekedar transfer knowledge, tapi lebih dari itu adalah mendidik. Mendidik beda dengan mengajar. Mendidik adalah memberitahu, tidak sekedar memberitahu, tapi juga bagaimana kita mengubah perilaku dan juga memberikan keteladanan sebagaimana diamanatkan dalam Quran Surah
2023. Kemudian yang kedua target utama fokus adalah tadi mendidik di grassroots ya, Kang ya. Yang kedua kita target mencerdaskan umat secara kafah. Ya, saya tidak akan memberikan kesimpulan lebih lanjut karena tampaknya saya melihat dari wajah-wajah ini udah wajah-wajah yang nggak sabar untuk bertanya. Saya akan bagi sesi ini dengan 3 penanya. Pertama sebelah kanan saya, tengah, dan juga sebelah kiri saya. Silakan tunjuk tangannya. Yang sebelah kanan saya, ini luar biasa banyak banget yang nunjuk sampai bingung saya. Baik, sebelah tengah, silakan berdiri. Iya, sebelah kiri saya. Oh, dari Pulau Seribu barusan menunjuk Ibu Susi. Dari Jakarta Utara, Naita tadi serius banget ya. Ya. Siapa yang tanya terlebih dahulu dari saya? Ibu Susi tadi ya, Ibu Susi. Silakan Ibu Susi. Mana? Ayo Bu, silakan Bu. Ya, sebutkan nama dari asalnya dari situ aja. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Kiai Bismillah kemuliakan, saya mewakili Pulau Seribu karena memang saya asli kelahiran Putri Pulau Seribu, tapi saya tugas 15 tahun di Jakarta Timur. Sedikit ingin berbagi pengalaman saat saya tadi tentang akar rumput ya. Saya 7 tahun membina anak-anak jalanan dan kaum marginal di Pasar Induk saat saya menjadi penyuluh agama di Kramat Jati. Nah, memang itu binaan saya. Subhanallah, dan saya alhamdulillah 7 tahun membina kaum marginal sampai menjadi penyuluh teladan masuk ke tingkat nasional. Ya. Itu tahun 2006 sampai sekitar 2014 seperti itu. Persoalannya adalah kendala saya sangat sulit untuk sama-sama membawa misi ini. Mengaji di sana ada ibu-ibu yang mengupas bawang, 1 karung itu cuma 2.500. Kuli kupas bawang dan sortir buah di Pasar Induk. Jadi mereka kalau untuk diajak ngaji, kita harus menggantikan biaya kupas bawangnya 2.500 dulu itu, baru mereka ikut. Kalau dia ngaji, saya nggak dapat uang 2.500 itu Ustaz seperti itu. Dan untuk mencari teman yang satu frekuensi, satu misi dengan saya, mau semangat untuk mengajarkan mereka, tidak gampang, sangat sulit. Selain memang gratis ya, maksudnya kita harus mengeluarkan biaya secara pribadi juga gitu, seperti itu. Nah, pertama itu kendalanya. Yang kedua kendalanya adalah saya pun sulit untuk misal merapat ke Kementerian Agama untuk bantu mereka atau ke dinas sosial, bagaimana nih solusinya gitu kan. Sampai akhirnya ya teman saya itu jujur sampai keguguran loh, karena dari Jalan Raya Bogor itu ke tempat itu kita ada namanya Akur Kurnia, rumah singgah itu jauh. Jadi ya selama kurang lebih 6 tahun sampai 7 tahun saya kan memang tugasnya pindah juga ke Pasar Bo. Saya tidak lanjutkan Ustaz seperti itu. Dan sampai sekarang belum ada penggantinya. Terima kasih. Ya maksud saya gini, solusinya untuk menghadapi, kita sih senang hobi untuk mengajarkan ke kaum marginal seperti itu ya, mereka juga harus di akhirat itu harus selamat seperti itu. Tapi ya itu kendalanya Ustaz. Terima kasih sampai. Solusi karena adanya kendala yang tidak sejalan. Terima kasih Bu Susi, berikan untuk pertanyaan. Ada lagi? Atau satu cukup terakhir? Baik, silakan. Oh, ada satu lagi, ya. Kaida, siapa lagi yang bertanya? To the point ya pertanyaannya ya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin beliau ini profesor ya, salah satu idola saya. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat beliau. Kemarin pun saya sudah mendapatkan banyak ilmu kan di Majelis Ulama Jakarta Timur. Alhamdulillah. Terima kasih banyak semuanya. Beliau ini benar-benar berjuang di Allah. Sampai saya kirim buah aja nggak boleh. Jadi gini, kebetulan ada guru politik, saya ingin menanyakan tadi ada sedikit pembahasan yang berkaitan bahwa ada salah satu ustazah yang menanyakan kepada KMF bagaimana kalau ustazah itu dipilih menjadi anggota DPR. Nah ini sebenarnya dilematis juga kalau ini akhirnya bicara bukan saya tidak mewakilkan kawan-kawan, tapi perjuangan yang mungkin saya harus mendapat sedikit masukan dari KMF. Jadi pada saat saya dipilih oleh PKS, umi saya ini bilang jangan. Saya nawatona sama umi saya. Sekarang ada 3 partai yang melamar saya. Ada rasa kebimbangan di diri saya. Di satu sisi saya ingin memperjuangkan apa yang tadi Kang Ed bilang, saya memahami itu bahwa harus ada orang di dalam untuk merubah satu undang-undang dan lain sebagainya. Tapi di sebelah kiri saya bahwa saya takut terwarnai, tidak bisa mewarnai. Itu yang sangat saya khawatir. Takut kelunturan kalau kata umi saya. Saya sampai bilang sama umi ini harusnya saya jadi komisaris saja. Nanti seluruh dana yang saya dapat dari hasil itu saya serahkan ke Fokus. Tapi umi udah jadi diri saya komisaris karena dia bukan gubernur. Bercanda. Nah, bagaimana saya harus bersikap seperti apa untuk perjuangan untuk umat? Karena semuanya mungkin saya lihatkan rela untuk berjuang bersama-sama untuk umat. Mereka mungkin meminta itu karena saya memang sudah turun seperti yang kakek tadi bilang ke akar rumput bawah. Alhamdulillah di Jakarta Timur di 10 kecamatan 65 kelurahan saya turun bersama PID baik dengan Ibu Wali Kota sudah dari 3 tahun yang lalu. Jadi mohon pencerahan, mudah-mudahan saya bisa mengambil keputusan yang tepat buat umat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada satu lagi? Cukup ya. Sekedar informasi juga, mungkin mohon pencerahan juga untuk semangat Fokus ke depan KKF. Kita dari Fokus DKI juga sudah mulai merambah. Kalau grassroots sih memang mainan kita, bukan mainan ya, sorry. Apa layanan kita lah. Cuma hari ini Fokus itu sedang merambah ke panti Werda, panti sosial yang memang dekat dengan sekretariat kita. Dan kita semuanya dari Fokus DKI ini yang punya waktu untuk membina mereka, kita sudah punya jadwal seminggu sekali untuk mengisi di sana, dan kita bisa melihat wajah-wajah ceria, bahagia, harapan-harapan yang begitu banyak dari para rekan dan lansia terhadap Fokus DKI Jakarta. Berikan aplaus untuk Fokus DKI. Baik, yang kedua, kita juga sedang melakukan ke lapang pemulung yang ada di Lebak Bulus. Lapang pemulung itu khususnya dengan saya dari dulu ya, kami juga sudah membina lapang pemulung itu sejak lama. Bahkan itu waktu COVID sampai teman kami itu ada yang kena COVID karena berjuang, dan juga sempat keguguran juga ya itu teman kami karena memperjuangkan lapang pemulung. Dan lapang pemulung juga ini akan menjadi primadona di Fokus, cuman memang kita tinggal menunggu waktu kapan kita akan action di sana. Mungkin ini untuk pencerahan kami supaya lebih termotivasi ya untuk ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama untuk Ustaz Sisi, yang harus dilakukan sebagai solusi dari keterbatasan kebenaran tadi adalah apa yang tadi saya sampaikan sebagai memperkuat diri dengan melibatkan jari. Saya sudah lama mengenal almarhum Ustaz Asli Ridwan. Barangkali ada yang di sini dekat rumahnya udah meninggal. Ustaz Asli Ridwan adalah seorang dai, seorang ustaz yang tempat tinggalnya bertetangga dekat dengan Gubernur dan Ustaz saya di Lebak Bulus. Sekarang itu sudah terusuri karena Waduk, Kabupaten Waduk. Dulu Ustaz Asli punya persoalan seperti ini. Bagaimana mengajak
mereka yang ada di jalanan mengaji, memperkuat diri dengan menanamkan nilai-nilai Islam ke dalamnya. Tapi pada saat yang sama, mereka punya kebutuhan real yang harus dihindarkan. Setiap hari dengan menurut mereka mendapatkan sekian rupiah dan seterusnya. Dan kalau waktu mereka diambil untuk ngaji, maka mereka meninggalkan. Akhirnya Ustaz Asli melakukan 2 langkah. Yang pertama adalah menciptakan kegiatan ekonomi sebagai bagian dari kegiatan pengajian. Maka dikelola penghimpunan dan pengelolaan sampah oleh Ustaz Asli yang dikerjakan bersama jamaahnya. Tentu di setiap tempat lain-lain ya situasinya. Yang ini kan kebetulan dekat dengan sama pemulung gitu ya. Kalau Ustazah Susi berarti adalah mereka yang bekerja memburu di pasar Kramat Jati ya. Tentu keadaannya akan beda, tapi kurang lebih kan bisa diambil pelajaran dengan baik. Tetapi tidak hanya terbatas itu, kemudian Ustaz Asli melangkah ke langkah yang kedua, yaitu memperkuat diri dengan berjejaring. Ustaz Asli kemudian mengajak Ibu Christine Halim namanya. Ibu Christine Halim ini adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Daur Ulang Plastik seluruh Indonesia. Diajaklah kerjasama oleh Ustaz Asli sampai kemudian Ustaz Asli dan Ibu Christine Halim yang non-muslim ini menjadi sangat bersahabat gitu. Saya pun diperkenalkan dengan Ibu Christine Halim oleh Ustaz Asli waktu itu beberapa tahun yang lalu. Dan hasilnya ternyata melampaui apa yang sebelumnya sudah dihasilkan. Jadi di langkah pertama sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi minimal yang dibutuhkan oleh jamaah. Di tahap yang kedua ternyata menjadikan kegiatan pemilahan sampah itu dengan mengkhususkan sampah plastik dan menghubungkannya ke bank-bank sampah yang dikelola oleh ADUPI, Asosiasi Daur Ulang Sampah Plastik seluruh Indonesia, menjadi skala kegiatan ekonomi yang betul-betul meningkatkan penghasilan mereka. Akhirnya Yayasan Ustaz Asli, Yayasan Amal Media Amal Islami, Media Amal Islami, itu akhirnya semakin lama semakin membesar jumlah pengajiannya, yang justru merasa dengan mengaji di tempat Ustaz Asli ekonomi mereka kembali. Jadi menurut saya memang harus dicari dalam berubah. Tetapi intinya adalah kamu dicari. Saya yakin kalau apa yang disampaikan Ustazah Susi tadi sebagai kendala kepada sejumlah kalangan di kalangan Islam, perusahaan dan lain-lain, mereka bergerak untuk membangun jejaring. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua, untuk sesama anak yatim, kalau saya jangan jadi begini, ustazah masuk politik tidak boleh kayak orang biasa masuk politik, tidak boleh kayak politisi masuk politik. Apa yang tidak boleh? Yang pertama, ya harus berbasis ilmu. Kan perintahnya begitu. Man kalau ada tujuan pada yang ini, man kalau ada akhir pada yang ini, man kalau ada dulu pada yang ini. Jadi nomor satu harus berbasis ilmu. Artinya petakan seberapa besar aspirasi masyarakat tentang masalah-masalah tertentu di tempat yang akan ditempati. Cari jalan keluar dari masalah-masalah yang sudah didatangi. Setelah itu rumuskan menjadi pesan-pesan utama kampanye. Jadi mau kampanye yang harus tahu dulu itu pesan utamanya. Kalau saya mau jadi anggota legislatif karena saya tahu ada masalah-masalah ini yang harus diatasi di tempat saya nanti akan mengubah amanat dan saya siap jalan keluarnya seperti ini. Ini pertama. Ini yang akan membedakan dengan politisi biasa yang mau jadi anggota legislatif karena mau jadi anggota legislatif. Ustaznya tidak boleh begitu.
ustazah masuk lembaga legislatif karena dia berkiprah pada umat. Itu yang membedakan niatnya, dan itu disertai dirincikan dengan ilmu. Yang kedua, tadi itu, ini bukan soal dunia, tapi juga soal akhirat. Ini soal dunia dan akhirat. Dua politisi biasa menjadi politisi, lalu kemudian menjadi anggota DPR atau DPRD, itu soal dunia. Buat ustazah tidak boleh, harus dunia. Apa ukurannya? Maka tujuannya harus baik, caranya harus baik. Kalau di situ semua orang menggunakan politik uang, ustazah haram menggunakan politik uang. Kalau di situ orang mencari suara dan membagi uang, membeli suara, ustazah haram melakukan. Lebih capek pasti, lebih membutuhkan energi pasti, tetapi ada ilmu. Jadi 10 kecamatan, 65 kelurahan tadi itu tidak harus seluruhnya didatangi dengan intensitas yang sama. Ada yang disebut zonasi. Manakah kelurahan yang tahu prioritas harus didatangi yang membuat kita akan mendapatkan dukungan. Dan kerja kita berubah menjadi. Maka akan ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. 65 kelurahan itu boleh jadi nanti ternyata prioritas 1-nya cuma 25, prioritas 2-nya 20, prioritas 3-nya ada 20. Maka konsentrasi bekerja di 25 kelurahan dengan intensitas paling tinggi, baru berikutnya di prioritas 2, baru berikutnya di prioritas 3. Waktunya diukur, ditata. Harus dari sekarang. Kalau mau dunia akhirat harus dari sekarang. Jadi kurang lebih begitu. Nah jadi atur menjadi 5 fase berarti. Sekarang sampai dengan akhir tahun akhir tahun sampai dengan jadi daftar calon sementara 24 April. Setelah jadi calon sementara sudah ada saingan sampai dengan hari kampanye 28 November. Itu tahap ketiga. Tahap keempatnya 28 November sampai 10 Februari masa kampanye 75 hari. Habis itu 3 hari terakhir. Nah, maka dengan menata itu saya yakin ini bisa benar. Kalau semua itu dijalani, kalau semua itu dikomitmenkan sejak awal, ambil kesempatan. Jadi sejauh ustazah akan bisa menjadi politisi yang berbeda, yang amanah, maka ambil kesempatan. Itulah yang ingin saya sampaikan barangkali. Sekali lagi mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Mudah-mudahan. Satu lagi Pak. Siapa kamu apa ini? Di sini. Waktunya ya. Bawahan dulu ya. Maaf pertanyaan singkat karena waktu kita hanya 10 menit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tinggal Fadol yang bagian dari Fokus. Pak, alhamdulillah saya Fokus sudah luar biasa. Besok ke bawahnya sudah berjalan, sudah baik sekali, dan kita tahu mereka juga sudah punya empati dan bergerak ke panti sosial. Kemudian yang saya tanyakan pada hari ini yang sangat mengganggu hati saya di luar materi Pak, tapi ini berhubungan dengan politik. Kita tahu saat ini tahun politik sudah dianggap tinggi dan aura politik sudah terasa. Nah, bagaimana sikap seorang ustaz dalam menghadapi tahun politik yang akan datang? Karena mengingat tadi kalau saudara sudah banyak yang bilang kemudian dari partai A, partai B, partai C, dan juga ada pilihan-pilihan kita. Kita tahu di jamaah itu ada perbedaan pilihan dan itu halal Pak. Nah, bagaimana kita sebagai ustazah menyikapinya baik di forum-forum ataupun di medsos? Itu saja barangkali pertanyaannya, bagaimana kita sebaiknya menjadi ustazah yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja nggak?
yang mau ditanya begini, Umi dilamar sama partai, nggak usah sibuk bikin pesantren yang duit terima jadi, yang penting mau jadi anggota DPR-nya. Bagaimana? Karena fokus ini terus terang memang non partai, netral fokus organisasinya, tapi orangnya boleh berbeda. Ya pribadi. Jadi nggak masalah kalau saya misalnya membela Golkar, cuma jangan ditaruh di grup, jangan diteriakin acara begini. Tapi bagaimana sekarang Umi dan mungkin gimana mungkin kalau mau jadi anggota DPR, kayaknya berat satu udah 70 kurang 10 bulan. Kalau 2 tahun lagi udah 72, mungkin udah nggak pantas duduk di Senayan. Satu. Yang kedua, hasrat hati memang nggak ada, karena ini bukan orang politik. Demen wakafah pada demen wakafah. Kalau politik kan pada demen wakafah. Maka orang bisa nyakitin diri sendiri kalau mencoba. Ada saran dari beberapa tokoh kecil. Bagaimana kalau contoh sekarang maju deh. Jadi kalau Jakarta di bagian yang orang di Golkar, ini pasti bukan berarti Golkar ya, bukan kawan-kawan. Contoh, saya di Golkar. Inilah semuanya yang saya kenal karena dia akan di Jakarta. Mungkin dari tahun 78 ngajar di Majlis. Jadi udah ada ya kalau 3 orang yang pindah yang ikutin banyak. Ya. Jadi menurut mereka, oh nanti dia dipilih Bahija masuklah saya dapatlah saya poin suara misalnya ada dibutuhkan 10.000 bisa jadi dapat 15.000 mungkin bisa, karena kalau kita ngaji di Istiqlal aja 5.000 30.000. Ini menurut beliau. Nanti dimasukin nama saya, tapi saya nggak usah jadi anggota DPR, nggak usah jadi DPR, namanya aja diambil Golkar. Tapi nanti dibuat anggota yang lain, boleh nggak saya kasih sini, nah apa kasih cerita? Itu buat kita aja deh nama suara saya ini, karena kita ini kan masih kita dengan politik, pokoknya nggak politik. Jadi ini memang benar-benar penting. Ini sampai tahun ini saya nggak berani bikin acara besar untuk pribadi. Tapi saat ini bikin acara besar, takut dari partai mau datang bagaimana ngomongnya. Kita kata iya, bagaimana? Kita kata jangan, bagaimana? Ini masalah. Dan kenapa saya sampaikan di sini? Karena ini yang lagi dihadapi dan tidak ada waktu lagi, karena ini bukan orang sembarangan, dia orang gede, orang tua yang kecil. Dan AFP-nya macam-macam. Terus terang hari ini Pak AFP ada di sini sudah mengharapkan beberapa acara yang dia cancel karena kita merubah waktu. Fokus benar-benar di saya sama pertemuannya kurang kuat. Jadi ini kembali pertanyaannya, bagaimana menyikapi orang-orang partai yang kita, sedangkan kita sebenarnya karena semangat. Tapi kemarin sudah begini, nanti aku demen mau ketemu, nanti bilang begini, oh boleh kita cari waktu ya, kalau nanti pakai nama, nah ini bagaimana pertanyaannya ini, apakah mungkin kita orang-orang nyalon, boleh nggak begitu? Udah milih kita kasih orang. Makasih. Baik, yang pertama Ustaz Yati Mutallah, ada beberapa hal yang biasanya terjadi di tahun-tahun seperti ini. Pertama, kita cenderung berpecah belah. Maka tugas ustazah adalah pemisah. Itu tugas penting ustazah. Kalau kita lihat jemaah saling bertengkar sama perbedaan mereka, maka disitulah ustazah berpegang. Ustazah harus mengatasi perbedaan itu. Secara pribadi mungkin setiap ustazah punya
kecenderungan pada partai tertentu, pada kandidat tertentu, tapi menghadapi jamaah, lepaskan dulu identitas itu, jadilah pemersatu. Yang pertama untuk saya, sangat penting. Kita kekurangan pemersatu dan sangat kelebihan orang yang mau kita lakukan setiap hari. Yang kedua, tahun-tahun seperti ini adalah musim fitnah. Fitnah sudah bertebaran jauh-jauh hari sebelum pilpresnya misalnya. Ada pilpres yang di fitnah misalnya mau mendirikan negara Islam di Indonesia. Dibikinlah poster di sudah sebagian kemana-mana. Yang bikin dia sendiri, yang bikin dia sendiri itu kan kalau dia jadi itu kita hancur kita Indonesia. Ini zamannya. Maka menurut saya salah satu fungsi ustazah itu adalah memfasilitasi kegiatan tabayun yang tidak bermanfaat. Jadi ustazah itu harus menjadi pengklarifikasi dan penyeimbang informasi di tengah keadaan sekarang ini. Menurut saya harus diikhlaskan menjadi ustazah itu menjadi pemimpin umat, menjadi pemimpin jamaah. Sekalipun secara pribadi punya kecenderungan sangat penting untuk terus memelihara jamaah. Sehingga nanti selewat pilpres, selewat pileg, selewat pemilu, selewat pilkada, jemaah tidak kehilangan identitas mereka yang paling penting, yaitu akar rumput yang akan menjadi tulang punggung masa depan Indonesia. Dan fungsi untuk menjaga itu merawat itu adalah besar. Jadi menurut saya sih itu. Ini nyambung dengan jawaban saya untuk Cimita. Berpolitik itu tidak harus masuk menjadi pejabat publik. Dan ada orang yang makomnya memang bahkan beyond atau melampaui jabatan publik. Ketika dia duduk dalam jabatan publik, dia seperti mengecilkan sendiri skala dakwahnya. Dia seperti mengecilkan sendiri fungsinya. Dia seperti mencederai kekuatan yang sebetulnya sudah aman di dalam. Berkaitan dengan Cimija, yang disebut suara kita digunakan untuk orang lain, itu bukan kita memilih, tetapi sistem pemilihan kita, sistem pemilihan kita adalah sistem suara terbanyak dan perorangan. Jadi begini, misalnya Cimija dapat 25.000, di atas Cimija hanya yang dapat 100.000. Yang mau Cimija bantu bukan dia. Suara Cimija yang 25.000 itu nanti akan dikumpulkan dengan suara yang lain sepakai, lalu kemudian cukup satu kursi, yang dapat kursi yang 100.000. Jadi yang suara terbanyak itulah yang nanti yang ranking 1 itulah yang dapat kursinya. Dari mana sumbangan suaranya? Antara lain dari Cimija. Jawaban saya ada dua untuk Cimija. Cimija ditawari jadi pencari tambahan suara, jangan Cim. Makom Cimija bukan di situ. Bukan makom Cimija bukan di situ. Yang kedua soal berpartai. Kalau Cimija mengatakan hasrat hati tidak ada, jangan Cim. Jangan. Kalau kita dari awal mau melakukan sesuatu tanpa hasrat hati, sebaiknya jangan dilakukan. Karena hasrat hati itu pasti berbicara banyak. Cuman kita saja yang belum menerjemahkannya secara pasti. Jadi kalau hasrat hati sudah tidak ada, sebaiknya jangan. Dan mengelola fokus, mengelola komunitas ustazah, menjadi umi dari para ustazah, menjadi emaknya ustazah. Itu fungsinya bisa sangat besar, melampaui 10 orang, 15 orang, 20 orang ke DPR. Asal amanah. Jadi yang membedakan kita ini berfungsi atau tidak amanahnya itu. Makanya ada satu video yang agak viral karena saya ngomong di satu diskusi, terus direkam, terus viralkan. Saya mengutip Nelson Mandela. Ada yang kenal Nelson Mandela?
Presiden Afrika Selatan. Jadi Nelson Mandela itu sudah jadi presiden satu periode. Diminta jadi presiden lagi periode kedua menolak. Dan ketika kemudian Nelson Mandela ditanya, kenapa? Jawabannya itu menjadi warga negara biasa dan menjadi presiden itu bisa sama mulianya. Menjadi warga negara biasa yang bertanggung jawab dalam bahasa kita yang amanah itu mulia. Menjadi presiden tapi tidak amanah, tidak bertanggung jawab, sama sekali tidak mulia. Jadi izinkan saya menjadi warga negara biasa, tetapi saya janji, saya kasih komitmen, saya akan amanah sebagai warga negara. Itulah jawaban Nelson Mandela. Jadi itulah jawaban Cik Janti. Jadi pemimpin umat yang amanah itu sama mulianya dengan jadi anggota DPR yang amanah. Jadi secara pribadi, kalau saya ditanya, saran saya, kalau hasrat hati sudah tidak ada, ya jangan dipaksakan. Saya kira itu. Tapi Allah sang pengubah isi hati. Jadi kita tidak tahu. Jawaban hari ini seperti itu. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak ibu-ibu sekalian. Kita harus tutup. Saya memang ada acara lain, bisa minta izin juga. Langsung nanti pamit di acara ini. Saya ingin berdoa semoga fokus forum komunitas ustazah bisa menjadi forum yang mengemban amanahnya dengan baik. Amin. Yaitu mendidik akal umum, mencerdaskan umat secara kafah dengan membuat umat punya kesadaran, punya kekuatan dan menentukan. Dan kemudian dengan itu maka menyelenggarakan pengajian-pengajian yang kafah yang mengajarkan ayat Allah tidak hanya dari apa yang tertulis, tetapi juga yang ada dalam pergantian siang dan malam dalam perayaan setiap saat kita jalani di atas bumi dan langit. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.